moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, you're turning lives around. I worship you, oh I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. You're the waymaker. That is who you are. Yes, it is. Oh, that is who you are. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker. Cek 1 2.
Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu shalom. Kita akan mulai ibadah kita yang kedua. Saya ajak kita dan saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Musim boleh berganti, segala sesuatu boleh berubah, tapi Tuhan kita tidak pernah berubah, selalu mengasihi setiap kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, selamat datang, selamat beribadah di GBI Alam Hotel. Ya, suatu sukacita yang besar kembali kita beribadah pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk napas kehidupan, hari baru, suasana baru yang Kau berikan kepada kami pada hari Minggu ini ya Tuhan. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa, untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan menyembah-Mu ya Tuhan, dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bapa, biarlah Engkau berotoritas penuh Tuhan atas ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk ibadah season pertama yang sudah berlangsung, dan kami ini mau beribadah di season kedua. Kau sertai kami ya Tuhan dalam ibadah kami. Turunlah Engkau ya Roh Kudus. Kami juga nanti berdoa untuk season 3, kiranya Tuhan urapi ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah pada hari ini Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang beribadah pada hari ini mendapat hati yang baru, pikiran yang baru, dan pemulihan yang baru ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya ya Tuhan, Kau penuhkan tempat ini dengan jiwa-jiwa baru ya Tuhan. Kau penuhkan kursi-kursi kosong, kiranya biarlah semua yang hadir di sini bisa menjadi berkat bagi kami dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Biarlah Tuhan gereja-Mu terus berdampak Tuhan bagi masyarakat, terlebih-lebih bagi keluarga kami ya Tuhan. Turunlah Engkau terus ya Roh Kudus untuk melingkupi kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, tidak lupa juga kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman pada hari ini. Engkau urapi, Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan, yang disampaikan, firman yang disampaikan pada hari ini bisa menjadi berbuah dalam kami kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa ya Bapa untuk negara kami Indonesia. Biarlah negara kami ini juga Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau pulihkan ekonomi negara kami. Kau lindungi senantiasa presiden kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin beserta seluruh jajaran menteri ya Tuhan. Bapa, biarlah kiranya ya Tuhan, Kau memberikan roh yang takut akan Engkau ketika pemimpin kami ini menjalankan pemerintahan ya Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa ya Tuhan untuk provinsi yang kami tempati, Provinsi Sumatera Utara. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu di tempat kami di mana tinggal, Provinsi Sumatera Utara. Kau berkati Bapak Edi Rahmayadi sebagai gubernur dan Bapak Ijek sebagai wakil gubernur ya Tuhan. Bapak, demikian juga ya Tuhan, tempat kami di mana bergereja, Kota Medan, biarlah ya Tuhan Kau tambahkan kesejahteraan bagi kota kami ini ya Tuhan. Semakin banyak orang yang datang mengenal-Mu ya Bapa. Semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan di kota ini ya Tuhan. Dan kami ingin ya Tuhan, gereja kami ini menjadi saluran berkat bagi kota ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tidak lupa juga kami berdoa untuk pemimpin rohani kami ya Tuhan yang ada di Jakarta, Bapak Niko beserta seluruh wakil-wakilnya ya Tuhan. Kau berikan kesehatan kepada hamba-Mu ini, Kau berikan umur yang panjang, hati yang penuh sukacita ya Tuhan.
Bapa, demikian juga untuk gembala kami yang ada di Medan, Bapak Bambang Jonan, Bapak Edi Prayitno dan seluruh wakil-wakilnya. Kiranya Engkau sertai juga, Kau memberikan mereka kesehatan, pelayanan yang dahsyat ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami di GBI Alam Hotel, Bapak Polta Siahaan. Kiranya juga Engkau pakai Bapak Gembala kami ini Tuhan, di dalam pelayanannya Engkau lebih tambah urapan yang datang daripadamu ya Tuhan, lebih lagi ya Tuhan. Kiranya Kau pakai juga Bapak Gembala kami, Bapak Polta Siahaan, untuk lebih lagi memenangkan banyak jiwa-jiwa Tuhan, membawa kami GBI Alam Hotel ini untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan juga memberkati seluruh istri, anak beserta seluruh keluarga besarnya ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada hari ini Engkau urapi ya Tuhan, mulai dari worship leader, musik, diaken, diakones, multimedia, semuanya ya Tuhan. Kiranya Tuhan turun tangan urapi kami ya Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan sempurnakan berotoritas Engkau ya Kudus untuk Engkau pada hari ini. Bapa, kami bersama-sama memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terlepas dari itu ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, kuduskan kami agar kami tetap layak menjadi ahli waris-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sempurnakan doa kami ini di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Mari sama-sama kita yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota Mari katakan dengan segenap hati kepada Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga
Mari sekali lagi kita katakan dengan segenap hati kepada Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap
Berikan kami hati mengasihi lebih lagi. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bahwa kami lebih mengenalmu, bahwa aku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu, ajarku mengenalmu. Mari katakan, tak ada yang kami banggakan Tuhan, tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau Tuhan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bahwa kami lebih lagi mengenalmu Tuhan, bahwa aku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu, ajarku mengenalmu. Mari saja kita untuk bangkit berdiri bersama-sama, katakan, ajarku mengenalmu, bahwa aku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu, ajarku mengenalmu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Ajar kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Penuhi setiap kami pagi hari ini Roh Kudus, Roh yang mengajari kami bagaimana kami harus berdoa hari-hari ini. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Penuhi setiap kami ya Roh Kudus.
Kami rindu mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Baharui setiap kami pagi hari ini. Haleluya. Penuhi kami. Bawa kami lebih lagi mengenal Engkau Tuhan, melihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus buat kami mengerti, Roh Kudus bawa kami lebih lagi. Haleluya. Mari katakan, ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih lagi mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu. Engkau pribadi yang kami rindu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu, ajarku ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu. Ajar kami mengenal Engkau tidak hanya sebatas ibadah kami setiap hari Minggu, bahwa kami mengenal Engkau Tuhan, bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sudah memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami untuk menolong kami Tuhan. Ajari kami lebih lagi. Roh Kudus yang memampukan kami melakukan kehendak Bapa dalam hidup kami. Roh Kudus yang memampukan kami keluar dari keterbatasan kami. Haleluya.
Mari sekali lagi dengan segenap hati, dengan lebih sungguh katakan kepada Tuhan, ajar kami mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu, ajarku mengenal-Mu Tuhan, ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu, ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah Tuhan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mari sekali kita angkat kedua tangan, kita katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Yang percaya katakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Dan kami percaya Engkau hadir bagi kami pagi hari ini Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Dan itu yang kami pegang teguh untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu, kehadiran kita di tempat ini pagi hari ini adalah satu mujizat yang kita terima setiap hari dalam hidup kita. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang mengalami mujizat setiap hari dalam hidupnya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Izinkan saya bertanya bagi Bapak Ibu, adakah yang baru pertama kali bersama dengan kami di tempat ini, GBI Alam Hotel? Gelombang yang kedua, kami rindu melihat Bapak Ibu Saudara, rindu melihat lambaian tangannya. Ada Bapak Ibu?
Ada 2 orang di depan, Bapak Ibu ada lagi? Tidak ada. Saya percaya Bapak Ibu kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita, amin. Berapa banyak yang percaya bahwa kasih Tuhan selalu hadir dalam setiap hidup kita. Yang siap memuji Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, haleluya. Ayo kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Kami mau mengenal kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Yeay. Yuk bersama-sama. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku, agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu, Kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu, Kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari sekali katakan bersama-sama. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku, amin. Agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Mari sama-sama. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu, Kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu, amin. Haleluya. Berapa banyak yang tak mau di luar daripada kasih Tuhan? Boleh lambaikan tangan, amin. Semuanya mau tinggal dalam kasih Tuhan, katakan amin. Mari bersama-sama kita katakan. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar. Sekali lagi. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar kasih-Mu, amin. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu, Kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu, amin. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu, Kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar. Mari sama-sama katakan. Tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Haleluya. Di luar kasih Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, amin. Katakan kiri kanan muka belakang, jangan keluar dari kasih Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami tidak dapat hidup tanpa kasih Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengenal kasih Tuhan lebih lagi. Dan melihat kasih Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Dengan iman katakan, nama Yesus yang pulihkanku. Kita buka kedua tangan kita angkat ke surga. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Katakan Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku, Engkau alasan selamaku hidup. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat siang ini. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami.
Kami merasakan jamahan Tuhan, pelukan Tuhan memenuhi umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, saat kami menyembah-Mu, Engkau bekerja di tempat ini. Saat kami memuji Tuhan, Engkau bersemayam atas pujian kami. Dan kami percaya saat ini juga Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami, sehingga pulang dari tempat ini kami berbeda saat kami datang. Terima kasih Tuhan buat hari ini, di mana kami boleh merayakan turunnya Roh Kudus bagi gereja-Mu. Engkau yang berjanji saat Kau naik ke surga, Engkau tidak pernah membiarkan gereja-Mu sendirian. Engkau tidak pernah membiarkan kami menjadi yatim piatu, tapi Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus untuk menghibur kami, menolong kami. Dan saat ini juga Tuhan kami percaya Engkau akan melakukan perkara yang dahsyat buat umat-Mu di tempat ini. Kami percaya berkat Pentakosta itu nyata dan akan terjadi dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kita yang siap, kita yang rindu mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat tim pujian penyembahan yang sungguh memberkati kita hari ini. Ya, saya percaya saudara, gereja kita dipanggil untuk memulihkan Pondok Daud, saudara. Di mana gereja ini diajar untuk kita selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan kita percaya saat Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Alkitab berkata dia bersemayam atas pujian kita. Dan saat dia ditinggikan dari tempat ini, maka Tuhan akan menarik jiwa-jiwa untuk datang sujud menyembah dan beribadah di tempat ini. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saudaraku, masih segar dalam ingatan kita, maka pada tanggal 26 Mei yang lalu, 10 hari yang lalu, maka kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga di tempat ini. Dan Alkitab berkata, 10 hari setelah Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus itu dicurahkan atas gerejanya. Hari ini puncaknya saudara. Pentakosta, hari yang ke-50. Saudara, saat ini saya mengajak kita semua, mari kita persiapkan hati kita. Persiapkan hidup kita saudara. Saya percaya saudara, sama seperti pujian kita, di luar Yesus, ya, tanpa Roh Kudus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus naik ke surga, dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tapi dia mengutus Roh-Nya yang kudus kepada kita. Yang ada setiap saat, setiap waktu, Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, saudara. Saudaraku, mari kita lihat Alkitab kita, saudaraku. Bagaimana Tuhan itu rindu memberkati umatnya. Kita mulai dari perjanjian lama. Kita lihat Alkitab kita dari Yoel pasal 2. Yoel pasal 2 ayat 28, ayat yang sangat terkenal. Saudara, ini akan terjadi dan sedang akan terjadi di bangsa kita, bahkan di hidup kita, bahkan di gereja ini, saudara. Hari Tuhan, Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi. Ini akan terjadi dan sekarang sedang terjadi, saudara. Bahwa aku, kata Tuhan, akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Saudara, ini digenapi, saudaraku, Pentakosta yang kita kenal dengan turunnya Roh Kudus, saudara. Saudaraku, pada waktu itu murid-murid selama 10 hari, saudaraku, mereka berdoa, memuji, menanti-nanti pencurahan Roh Kudus. Dan di hari yang ke-50, mereka semua dilawat oleh Tuhan. Lidah mereka dijamah, saudara. Dan mulai saat itu gereja mengalami kebangkitan, saudara. Para rasul-rasul itu, saudaraku, melayani dengan luar biasa, saudara. Hari ini, saudara, ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Ada 3 generasi, saudaraku, yang Tuhan akan lawat. Yang pertama, anak-anak kita, mereka akan bernubuat. Katakan amin, saudara. Hari Jumat yang lalu, saya percaya sebagian dari kita mungkin kita bawa anak-anak kita ke Sumatera Resort, saudara. Anak-anak kecil, saudara. Mereka menyembah Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Dan ini waktunya, saudara. Jangan pernah kita anggap remeh untuk anak-anak kita. Ajar mereka, saudara, untuk mengasihi Tuhan. Ajarkan firman Tuhan. Saya percaya dengan caranya Tuhan, mereka akan bernubuat, saudara. Lidah mereka akan dijamah oleh Tuhan. Dan anak-anak muda akan mendapat penglihatan. Ada visi yang jelas
yang Tuhan berikan kepada anak muda di tempat ini, saudara. Tangkap pesan ini. Ini waktunya kita akan mengalami penuaian. Katakan amin, saudara. Dan kita para orang-orang tua, saudara, Tuhan memberikan mimpi-mimpi bagi kita, saudara. 3 generasi itu dilawat oleh Tuhan. Itu sebabnya hari ini, saudara, mari persiapkan diri kita, saudara. Mari persiapkan hati kita untuk kita dipenuhi dan dipenuhi terus. Dan biarlah hidup kita juga tidak hanya dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi biarlah kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Saudara, ini tangkap, saudara. Sehingga mari kita lebih bergairah lagi untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bergairah, bersemangat untuk kita datang melayani Tuhan. Karena ada perkara-perkara yang dahsyat, yang ajaib. Dan saya percaya ini waktunya. Ini akan terjadi di bangsa kita, saudara. Saat Roh Kudus itu dicurahkan, ada kebangkitan besar terjadi di bangsa kita, terjadi di gereja kita. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Beritahu kanan kirinya, siapkan dirimu mengalami kebangkitan yang besar. Amin. Gereja ini akan mengalami kebangkitan yang besar. Haleluya. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di negeri kami. Amin. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Katakan, Tuhan curahkan roh-Mu. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Amin. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Yes. Beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, biar iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan harimu. Yes. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Saudara, ini dahsyat. Ini momennya, saudara. Tangkap ini, saudara. Ini momen Pentakosta. Penuaian besar akan terjadi. Saya tadi melihat di ibadah pertama masih banyak kursi-kursi yang kosong. Ibadah kedua juga masih ada. Tugas siapa, saudara? Tugas kita anak-anak Tuhan. Tugas kita jemaat Tuhan. Saudara, kita diberikan kuasa yang sama, saudara. Amanat agung. Karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu. Dan ketahuilah, kamu akan disertai sampai akhir zaman. Saudaraku, amanat itu, perintah itu Tuhan berikan bukan hanya untuk gembala, bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk kepada pengerja, tapi perintah itu Tuhan berikan kepada orang-orang percaya, jemaat Tuhan di tempat ini. Saya berdoa biarlah gereja akan menuai, saudara. Momen Pentakosta itu momen gereja akan mengalami penuaian, sehingga kursi-kursi yang kosong, saudara, saya berdoa biarlah akan dipenuhi jiwa-jiwa yang haus, yang lapar, dan mereka akan diselamatkan, mereka akan diberkati di tempat ini. Amin. Mari kita bangkit, saudara. Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Kisah 1 ayat 8. Saya rindu kita fokus ya. Ini momen yang luar biasa bagi setiap kita gereja Tuhan. Kisah 1 saya baca ayat 6 sampai ayat 8. Yesus terangkat ke surga. Lihat. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi sebelum Yesus naik ke surga, mereka bilang, Tuhan pulihkan, maukah engkau Tuhan? Apa jawab Tuhan Yesus? Ayat 7, jawab Tuhan Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8 kita baca bersama-sama, ayat yang terkenal. Saudaraku, biar ini menjadi ayat hafalan.
dan betul-betul mendarah daging. Ini udah sering kali kita baca ini. Kita baca dengan suara yang kuat. 2, 3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Ini perkataan langsung dari Tuhan Yesus kepada murid-murid pada waktu itu. Ini penting sekali saudara. Saya perkataannya itu ya dan amin saudara. Janjinya itu ya dan amin. Saudara, mereka rindu supaya Tuhan pulihkan kerajaan Israel. Tapi Tuhan gak jawab. Tapi Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Saudaraku, gereja diberikan Tuhan kuasa. Untuk kita juga akan mengadakan pemulihan untuk bangsa ini saudara. Kita ada kuasa, otoritas yang luar biasa. Kita buktikan Kisah 3 ayat 21 sebelum nanti kita kembali ke sini. Kisah 3 ayat 21. Kristus itu, lihat. Kristus Yesus itu harus tinggal di surga sampai sekarang. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi pemulihan segala sesuatu itu akan dilakukan oleh gerejanya. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Tangkap saudara. Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk kita mengalami pemulihan dan kita juga untuk mengadakan pemulihan. Luar biasa. Mungkin hari-hari ini saudara, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kami merindukan ini, merindukan ini. Lawaklah Tuhan keluargaku. Berkatilah Tuhan usahaku. Tapi mungkin sampai saat ini, saudaraku, Tuhan gak langsung jawab doa kita. Tapi ada kabar baik kepada kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Artinya apa? Bagi Tuhan, jawaban doa itu kapanpun gak terlalu masalah sebenarnya. Tapi yang luar biasa Tuhan mau pastikan kepada kita anak-anak Tuhan. Biarlah setiap kita menerima dan mengalami Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Itu paling penting saudara. Saya percaya seseorang yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya dia akan menjadi saksi. Dia akan menyaksikan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Dulu sebelum saya ikut Tuhan, saya itu sangat susah. Tapi pada saat saya datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh beribadah, saya melihat Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan Tuhan mengangkat kehidupanku. Kita bisa saksikan itu saudara. Dan saya percaya itu kesaksian yang luar biasa. Tapi kita juga bisa bersaksi. Ada kekuatan, ada daya tahan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemarin kalau saudara ikut dua puasa Pak Joshua, itu luar biasa. Saya sarankan nanti saudara buka YouTube-nya. Dua puasa itu sangat luar biasa saudara. Saya sangat diberkati kemarin saudara. Saudaraku, ternyata kuasa yang diberikan di sini juga ada kuasa untuk kita selalu bertahan, tetap setia. Sekalipun mungkin sekarang hidup kita masih seperti ini, belum mungkin langsung mengalami yang namanya perkara-perkara yang dahsyat. Tapi kita bisa bersaksi di hadapan Tuhan dan di hadapan orang percaya. Memang kehidupan saya 1 tahun yang lalu masih sama dengan sekarang. Tapi aku tetap setia untuk mengiring Tuhan. Aku tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan. Karena aku percaya bukan kuat, bukan gagah. Tapi ada kuasa dari tempat maha tinggi yang membuat aku tetap berdiri tegak sampai hari ini. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada setiap kita. Beritahu kanan kirinya, terimalah kuasa itu. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Sehingga kita bisa berkata dengan mantap seperti ini. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu katakan, ku kan bertahan. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara, itu dahsyat saudara. Sehingga kita semua tetap setia untuk mengiring Tuhan. Tidak satu pun yang meninggalkan Tuhan. Tidak satu pun yang mengundurkan diri. Tapi tetap setia. Kenapa? Ada kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita.
Anak-anak Tuhan seperti itu saudara. Jangan hilang timbul. Jangan sikit-sikit langsung hilang. Ada masalah sedikit, langsung tinggalkan ibadah. Tinggalkan pelayanan, tinggalkan gereja. Saudara, itu tandanya Roh Kudus itu belum berkarya dalam hidup kita. Tapi saat Roh Kudus itu berkarya, memenuhi kita, memimpin kita, saya percaya kita bisa berkata, aku tetap setia mengiring Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Jangan pernah kita menyimpang dari iman kita. Mari pegang terus. Sampai datang kedua kali, biarlah kita tetap setia beribadah kepada Dia. Dan kita yang melayani, saya selalu katakan, tetaplah setia untuk melayani Tuhan. Saudara, kita melayani bukan dengan kekuatan kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak, tapi yang membedakan ada pengurapan, saudara. Amin. Pengurapan itu yang memampukan kita untuk melayani Tuhan, saudara. Sehingga Tuhan dipermuliakan dan jiwa-jiwa itu banyak diselamatkan, saudara. Hari ini, saudara, buka hati kita, buka hidup kita, buka roh kita, saudara. Roh Kudus itu akan memperlengkapi setiap kita. 1 Yohanes 2. Seperti tadi pujian kita bahwa Roh Kudus itu mengajar kita untuk mengenal Dia lebih lagi, saudara. 1 Yohanes 2. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku Tuhan, ajarku mengenal. 1 Yohanes 2 ayat 20, lihat bagaimana Roh Kudus memenuhi hidup kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Itu kita beroleh pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Untuk apa pengurapan itu, saudara? Untuk apa Roh Kudus dalam hidup kita? Ayat 27, lompat. Ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Lihat, Roh Kudus akan mengajar kita. Dan kita akan semakin mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalannya, saudara. Itu sebabnya hari ini, saudara, buka hati kita, saudara. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku naik ke surga lebih berguna bagimu. Supaya penghibur itu, Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Sehingga Roh Kudus itu ada di dalam setiap waktu, kapanpun dan dimanapun. Tuhan selalu, Roh Kudus itu selalu menyertai kita. Saya percaya anak-anak Tuhan, saat kita setia beribadah, saya percaya saudara akan semakin mengenal jalan-jalan Tuhan. Kita akan semakin mengenal pribadi Tuhan. Sehingga saya percaya saat kita mengenal Tuhan dengan sempurna, saya percaya kasih kita pasti akan lebih besar. Amin. Tak kenal maka tak sayang, itu benar. Gak mungkin kita mengasihi Tuhan kalau kita gak mengenal Dia dengan benar. Tapi saat kita mengenal Tuhan dengan benar, saya percaya, seperti ini rupanya. Kok gak tahu aku selama ini? Saya percaya pengenalan kita akan Tuhan akan memperbesar kasih kita kepada Tuhan itu semakin besar, semakin besar. Sama kita juga. Kita perlu saling mengenal satu dengan yang lain, saudara. Saya percaya kadang-kadang karena kita gak kenalnya seseorang, pribadinya kita langsung menghakimi. Padahal setiap kita punya kepribadian beda-beda kan. Karakter kita berbeda-beda. Butuh waktu proses Pak kita berjalan bersama-sama. Saling bergesekan gak apa-apa. Untuk mempertajam kita, saudara. Saya percaya saat kita mengenal satu dengan lain, sama jemaat pengerja saling mengenal. Saya percaya gak gampang kita menghakimi. Gak gampang kita menyalahkan. Tapi kita bisa menerima, kenapa? Saling mengenal satu dengan lain. Hari ini saudaraku, Roh Kudus dicurahkan kepada kita, saudara. Sehingga kita mengenal Tuhan itu dengan benar. Dan saya percaya orang yang mengenal Tuhan itu akan tetap kuat berdiri sekalipun ada tantangan, saudara. Daniel 11 ayat 32 mencatat itu. Coba lihat, saudara. Betapa pentingnya kita mengenal Tuhan dengan benar. Bukan kita seperti Ayub mengenal Tuhan dari kata orang, ya kan? Makanya sampai Ayub itu, saudaraku, lama dipulihkan. Kenapa? Mengenal dari kata orang. Enggak langsung mengalami sendiri, saudara. Tapi saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Sehingga kita mengenal Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Daniel 11 ayat 32. Ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik, lihat, terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Lihat di sini kata-kata terakhirnya. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, ini luar biasa.
Makanya nggak main-main ini orang yang mengenal Tuhan dengan benar ya. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Biar di pencurahan Roh Kudus momen Pentakosta ini semua kita mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga kita bukan jemaat yang gampang lemah, gampang kalah. Tapi kita tetap kuat, berdiri tegak, dan kita akan bertindak, saudara. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dari pulang dari tempat ini bawa kabar baik ini, saudara. Saya berharap minggu depan yang sudah datang hari ini, datanglah minggu depan. Buktikan bahwa kita memang sungguh-sungguh tetap setia mengikuti Tuhan. Masalah ada, pergumulan ada, tapi kita mau membuktikan kasih kita, iman kita tidak tergoyahkan, saudara. Kita mengenal Tuhan yang benar. Kita mengalami Tuhan, bukan hanya apa kata orang, tapi kita sendiri mengalami dan melihat. Kita menyaksikan, saksi itu melihat dan mengalami sendiri. Roh Kudus diberikan kepada kita. Bukan lagi kita hanya mendengar kesaksian orang diberkati, kita sendiri diberkati. Amin. Bukan hanya mendengar orang dipulihkan hidupnya, disembuhkan, kita sendiri mengalami, sehingga kita bisa menyaksikan kepada orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Ini waktunya, saudara. Makanya nggak ada yang namanya gereja-gerejaan. Itu gereja itu serius. Amin. Saudara, saya tahu saudara di tempat ini, tempat yang nyaman seperti yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi tempat yang nyaman ini butuh harga yang besar juga, saya tahu itu. Harga yang besar, saudara bayar harga di tempat ini. Tapi saya percaya saat kita sungguh-sungguh, saudara, mau menanggung beban ini bersama-sama, kita sungguh-sungguh rindu jiwa-jiwa diselamatkan. Minggu depan, saudara, kita nggak hanya kita datang beribadah ke tempat ini, tapi kita punya beban. Kita akan berdoa untuk tetangga kita, teman-teman kita. Minimal bawa lagi gereja. Saya percaya. Alkitab berkata satu orang selamat, beribu-ribu malaikat di surga bersuka cita, Pak. Bukan hanya malaikat yang bersuka cita, saya percaya. Kalau di gereja ini setiap minggu ada jiwa baru, saya percaya semua kita bersuka cita. Amin. Pengerja, jemaat bersuka cita. Dan kalau kita bersuka cita bersama, kita berkata, sukacita karena Tuhan, itu kekuatan kita. Lihatlah, kalau ada jemaat agak bermasalah, lemah, itu karena kurang sukacita, kurang semangat dia. Lihatlah jemaat dan pengerja yang bersemangat bersukacita. Saya percaya jemaat seperti ini lebih bertahan ya. Gak gampang dia itu meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah pelayanan. Enggak. Orang yang menyala-nyala, rajin, enggak pernah mundur, saudara. Maju terus, saya percaya. Disitulah letak kekuatannya, Pak. Jadi saya minum kopi di sini bersama Pak Saragi. Saya dorong semangatnya. Rupanya Bapak ini mantan dari polisi ya. Puji Tuhan, mau memberikan hidup kepada Tuhan. Saya salut, Pak. Tuhan akan pakai Tuhan menjadi prajurit Tuhan. Tapi saya katakan belajar terus, Pak. Sungguh-sungguh terus. Dia bicara pengalaman saya sangat ini, Pak. Dibanding dengan Bapak, tidak masalah kapanpun kita. Tidak ada yang terlambat. Amin. Saat kita menyerahkan hidup kita totalitas. Tidak ada neko-neko, jujur, tulus. Amin. Itu yang penting sama Tuhan. Apa adanya. Terbuka, jangan tutup-tutupi. Ada kesalahan dosa, akui. Tuhan akan pulihkan. Dan di situ nanti lihat pengurapan yang besar. Kita akan terheran-heran, Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Bukan hanya kepada Pak Saragi aja, tapi kita semua di tempat ini, saudara. Ini waktunya, momen Pentakosta. Gereja Tuhan akan dipakai untuk menua jiwa-jiwa. Saya percaya, jemaat itu akan melahirkan jemaat. Iya, kalau ada pertambahan jiwa di sini, itu jemaat yang berperan. Jemaat yang membawa jiwa-jiwa baru, saudara. Dan tugas kami para hamba Tuhan di sini akan memperlengkapi, mengajar mereka. Kalau hanya gembala aja di sini dan pengerja, maaf,
Sampai kapan ini mau selesai ini? Gak bisa. Saudaraku, pelayanan saya di Marike, daerah Bukit Lawang, Bahorok sana. Nanti saya juga langsung ke sana ini. Jam 3 ibadah kita dan saya akan pimpin perjamuan kudus di sana. 2 jam lah dari sini. Jadi saya nanti langsung permisi. Saya dorong umat Tuhan di sana baru 2 tahun, saudara. Saya dorong mereka, waktu saya baptis mereka, puji Tuhan, saudara. Orang yang saya baptis ini, tiba-tiba 2 minggu yang akan datang ada lagi yang dibaptis. Siapa yang bawa? Mereka. Saya hanya mendorong mereka. Saya menyemangati mereka. Kok ada kuasa yang besar. Puji Tuhan, tiba-tiba mereka bersuka cita. Dan tugas mereka hanya bawa jemaat ini datang ke gereja dan puji Tuhan. Di gereja saudara mereka merasakan kasih Tuhan. Mereka merasakan kuasa Tuhan. Dan itu terus, saudara. Terus. Dan saya percaya jemaat akan semakin bertambah. Tempat ini tidak pernah lagi sama. Kursi-kursi yang kosong, saya berdoa, dipenuhi jiwa-jiwa. Itu terjadi saat kita gereja Tuhan, jemaat bergandengan tangan bersama-sama. Karena tugas penuaian itu bukan hanya pendeta, bukan hanya gembala, tapi tugas kita orang-orang percaya diberikan kuasa yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Oh, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi dengan iman katakan, Tuhan, Tuhan, Ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah kami boleh terus belajar mengenal dan menyenangkan hati-Mu. Berkati firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menjadi rema yang kuat dalam hidup kami dan kami boleh melakukannya. Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pak Rahman Sibuaya, Tuhan kiranya Kau memberkati dengan pengurapan yang lebih lagi.
untuk terus melayani Tuhan dengan kekuatan yang terus dibaharui oleh Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, bagi mula segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita akan juga menyaksikan warta tambahan GBI Alam Hotel selama sepekan. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, berikut kami sampaikan warta sepekan GBI Alam Hotel. Ibadah Raya GBI Alam Hotel setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB yang dilakukan secara onsite dan online. Kami mengajak Bapak Ibu anak muda untuk mengikuti ibadah menara doa setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB sampai dengan 19 WIB di Sekretariat GBI Alam Hotel, Jalan Menteng 3, nomor 42A Medan. Ibadah doa malam setiap hari Selasa pukul 20 WIB di Sekretariat GBI Alam Hotel, Jalan Menteng 3, nomor 42A Medan. Ibadah doa malam ini terbuka untuk umum. Mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB yang dilakukan secara online melalui akun Facebook GBI Alam Hotel. Kami membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, serta anak muda yang rindu melayani di bagian Departemen Musik dan Multimedia dapat bergabung pada hari Kamis pukul 19.30 WIB di Sekretariat GBI Alam Hotel, Jalan Menteng 3, nomor 42A Medan. Ibadah Kids for Jesus setiap hari Jumat pukul 17 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3, nomor 42A Medan. Kegiatan Family Altar GBI Alam Hotel dilakukan setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB di wilayah FA masing-masing. Info lebih lanjut dapat menghubungi diaken atau diakones setelah ibadah selesai. Kami mengajak anak-anak muda untuk dapat mengikuti ibadah JC dan Youth setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3, nomor 42A Medan. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendapatkan layanan jemaat seperti formulir jemaat, penyerahan anak, layanan doa, dan baptis selam, dapat menghubungi diaken atau diakones setelah ibadah selesai dan dapat menghubungi call center gereja di nomor 0853 5869 0042. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan seperti ucapan syukur, perpuluhan, dan lainnya, dapat menyampaikannya melalui nomor rekening gereja dan juga scan barcode yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan pembangunan, dapat menyampaikannya melalui nomor rekening gereja yang tertera di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Berdiri bersama-sama Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita di sesi kedua. Mari kita tundukkan kepala kembali. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan di dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur, terima kasih kami kepadamu Tuhan, atas kasih setiamu, penyertaan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu, yang terus Kau curahkan, Kau berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, di hari Sabat-Mu, hari yang kudus bagi kami Tuhan. Kami telah memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan nama-Mu Bapa. Pada sesi ibadah pertama dan kedua ini Tuhan, Engkau melihat, Engkau mengetahui hati pikiran kami Tuhan. Kami serahkan kepadamu Bapa. Engkau mengetahui Tuhan sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan kepadamu rencana-rencana hati pikiran mereka di dalam setiap keluarga mereka. Kau berkati keluarga mereka, anak-anak mereka. Kami serahkan kepadamu Tuhan untuk minggu ke depan Tuhan Yesus. Apapun yang kami kerjakan sidang jemaat-Mu Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Keselamatan perlindungan yang daripada-Mu Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah mendengar sekan sabda firman-Mu Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan, hari ini hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus bagi kami Tuhan. Bagi umat-Mu Tuhan, di mana kami telah memperingati Tuhan
Dari hari kematian kebangkitan-Mu sampai terakhir ini Tuhan Yesus, hari pengurapan Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama kami. Engkau bersama kami Tuhan. Roh Kudus-Mu ada tinggal di dalam roh kami Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Muda Raman Kurnik Tuhan. Berkati kesehatan tubuh jiwa raganya Tuhan. Berkati istri dan anaknya Tuhan. Berkati pelayanan, berkati pekerjaannya Tuhan. Apapun yang dibuatnya berhasil, Kau buat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita arahkan hati pikiran kita kepada Yesus dan tangan kita kepada Salam Yerusalem, Salam Yerusalem, Salam Yerusalem. Diberkati tembok dan purinya Tuhan. Berkati bangsa yang Kau pilih ini Tuhan. Berkati bangsa yang Kau pilih, Kau 12 sukunya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Yesus Kristus menyertai kita. Dan persetujuan Allah dan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya kita dijemput di awan-awan yang pernah. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.